Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam pelayanan One Way Ministry bersama Tuhan Yesus. Kita bisa, haleluya, tetap semangat di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, yaitu tentang terpujilah nama Tuhan. Ya, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, biarlah nanya nama Tuhan yang dipuji, disembah, dimuliakan dalam kehidupan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman, biarlah Engkau yang sendiri yang mengawali dan mengakhirinya, seperti apa yang Kau katakan bahwa Engkau adalah Allah yang awal dan yang akhir. Dan kami yakin dan percaya Engkau berkati subscriber, viewer, maupun yang mengejar firman ini, ataupun orang-orang yang tergabung dalam firman-Mu, yaitu video YouTube, demikian juga First Media, demikian juga XL, demikian juga Insert Video Editing, dan sarana-sarana lain yang tergabung dalam berkat-berkat ini. Kami yakin kasih dan kemurahan terus melimpah, dan berkat-berkat Allah terus mengalir, dan orang-orang semakin cinta akan Engkau dan menjadi berkat bagi sesamanya. Haleluya, amin, shalom. Sampai ketemu lagi ya saudara. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan ketemu besok lagi. Tidak ya saudara, kita akan lanjut terus kita belajar dalam firman Tuhan, dalam ajaran firman Tuhan, dalam pengertian yang baru yang bersama Tuhan yang ajarkan kepada kita. Oke, ayat firman Tuhan ini sangat sederhana. Nanti akan saya cantumkan ayatnya di Mazmur ya. Terpujilah nama Tuhan dari terbit sampai terbenamnya matahari, biarlah terpujilah nama Tuhan ya. Jadi intinya begini saudara, dalam hidup ini tidak ada jeda, maksudnya Tuhan begitu. Dari malam terus terbit sampai terbenam lagi matahari, itu hanya terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan terpujilah nama kita, bukan terpujilah golongan kita, bukan terpujilah denominasi gereja kita, atau apapun ya kata Tuhan itu, yang terpujilah hanya nama Tuhan. Jadi yang dibesarkan, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan itu hanya nama Tuhan. Karena kita ini ciptaan, berarti Sang Pencipta itulah yang harus dimuliakan dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita harus belajar lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Benar enggak terpujilah nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita, atau terpujilah nama kita, atau terpujilah golongan kita, atau terpujilah denominasi kita, atau terpujilah hal-hal yang masih duniawi seperti Galatia 5 ayat 19. Nah, selama kita tidak memuji nama Tuhan dalam kehidupan kita ini, itu ada sesuatu yang salah. Karena Tuhan hanya katakan, tidaklah segala sesuatu yang kau lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Selama ini benar enggak motivasi kita dalam kehidupan kita, kita ciptaan Allah yang dipakai Allah untuk menjadi alatnya, dipakai Allah sebagai tubuh Kristus yang saling bersatu, melengkapi satu dengan yang lainnya, itu untuk terpujilah nama Tuhan. Nah ini kelihatannya sepele ayat ini saudara, tetapi benar enggak hidup kita bekerja itu hanya untuk terpujilah nama Tuhan. Terus kemudian apa yang kita lakukan setiap hari, melakukan aktivitas setiap hari, biarlah terpujilah nama Tuhan gitu loh. Bukan untuk kesombongan kita. Kita itu seringnya praktek gini ya. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang berjasa terhadap orang lain, loh kowe kan wis tak tulungi toh, loh iki lho aku wis nulungi kowe wis tak ngenekke gitu loh. Bukan karena karena Tuhan loh. Aku bisa melakukan ini karena Tuhan. Jadi kamu itu harus berterima kasihnya sama Tuhan. Nah, itu terpujilah nama Tuhan. Balik ke situ lagi saudara. Jadi selama kehidupan kita itu masih belum bisa terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita, itu sejak di perjanjian hukum Taurat ya. Di perjanjian baru ya, itu yang digenapi itu nanti dicari sendiri ayatnya di mana itu. Hendaklah kamu lakukan segala sesuatu hanya only for God ya. Jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Nah makanya kebanyakan kita itu salahnya di sini saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Ya sudah, upahmu itu aja. Kalau kamu ingin dipuji, disembah, ditinggikan, menjadi orang yang dihormati dan sebagainya,
yaitu hanya itu saja, di dunia itu saja upahmu, dan kamu tidak akan bisa menumpuk harta kekayaan di surga yang tidak habis dimakan ngengat dan karat. Makanya terpujilah nama Tuhan, ya. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hendaklah kita melakukan segala sesuatu hanya only kemuliaan nama Tuhan. Kenapa begitu? Karena kita ini ciptaan, maka segala sesuatu yang terhebat itu yang menciptakan, saudara. Kalau Windows itu Bill Gates, ya. Kalau Facebook itu siapa gitu, ya. Itu yang disoroti oleh orang-orang adalah penciptanya, saudara. Yang hebat gitu loh, saudara. Ya, menciptakan apalah mobil gitu, Wuling, ya berarti pabrik Cina itu hebat, ya toh. Kalau mobilnya Toyota itu berarti Jepang hebat gitu, ya. Ya, jadi sang pencipta itu yang luar biasa gitu loh. Ya, makanya kadang kita itu kurang fanatik, ya. Fanatiknya dalam arti yang benar loh, saudara, ya. Contohnya gini, kalau saya nggak beli mobil Honda, saya nggak mau gitu loh. Ya, maaf saya menyebut merek, ya. Karena ini sebetulnya kalau kita nggak beli Honda, saya nggak mau karena saya sudah senang sama Honda gitu loh. Lelek kita ini ciptaannya Allah, ya toh. Masa kita nggak senang sama Allah gitu loh, harus fanatik gitu loh. Fanatiknya tapi dalam koridor yang benar, ya saudara. Fanatik yang tidak ngawur, ya saudara. Fanatik yang sesuai ajaran Tuhan dan kita menjalani apa yang Tuhan ajarkan. Jadi kalau hukum Tuhan kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu. Hukum yang kedua yang sama dengan di atas, yaitu kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu kan tidak ada yang menentang hukum itu, saudara. Di dunia ini orang pun mengakui itu gitu loh. Ayo kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, dengan ketulusan kecintaan, ya, bukan karena kewajiban mengasihi Allah dan mencintai Allah. Melakukan segala sesuatu apa yang kita lakukan itu berdasarkan bukan kewajiban, tetapi karena memang kita cinta. Apa yang kita kerjakan ini hanya untuk only terpujilah nama Tuhan. Kalau di perjanjian baru untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi fokus kita kemana? Pada saat pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, menegur kita untuk kita itu selalu ingat fokus kita, tujuan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau belum bisa untuk kemuliaan nama Tuhan, Galatia 5 ayat 22-26, hendaklah terus minta kepada Allah, berikan hidayah, berikan hikmat, berikan anugerah-Mu ya Tuhan, supaya aku bisa menjadi anak-anak yang taat, orang-orang yang setia kepadamu, yang setia kepada Allah, yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu orang yang percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus telah dibangkitkan dari orang mati, yaitu dipercaya dalam hati dan mengaku dengan mulut akan dibenarkan dan diselamatkan. Jadi intinya begini, saudara, kalau kita belum fokusnya untuk kemuliaan nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, berarti ada yang salah dalam kehidupan kita, Mas Ian. Kita kurang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ayat firman Tuhan ini sederhana, menegur kita, membuat kita semakin cinta akan Tuhan dan semakin diberkati di dalam nama Tuhan. Jadi kalau kita mendoakan orang lain dan orang lain itu sembuh, terpujilah nama Tuhan, bukan terpujilah nama yang mendoakan. Ya, seringkali kita kalau mendoakan orang dan orang itu sembuh, orangnya berterima kasihnya kepada kita berlebihan, saudara. Dan itulah yang membuat sebetulnya Tuhan tuh sakjane aku sing nyembuhke, tapi sing diagung-agungkan malah orang yang mendoakan. Nah itu salahnya di situ. Sebetulnya kalau saya ini hanya saluran air, saudara. Saya ini pipa, saluran air. Pipa itu bisa dari besi, bisa dari kayu, bisa dari pring, bisa dari paralon atau apapun. Tetapi yang penting kan airnya itu yang saudara butuhkan. Benar enggak? Saya itu cuma salurannya. Ya jadi saya ini cuma penghubung antara Allah dengan jenengan gitu, dengan saudara-saudara seiman sekalian. Jadi yang utama sebetulnya nggak harus saya gitu loh. Saya bisa diganti dengan paralon, diganti dengan pring, diganti dengan besi, atau diganti dengan apapun lah saluran itu. Terserah, nggak harus saya gitu loh. Yang penting kan airnya, sama-sama yang dialirkan air. Lah air ini siapa? Allahnya. Nah kita membutuhkan air itu. Jadi kita selalu sebenarnya tiap pribadi itu membutuhkan air, membutuhkan Allah, bukan orang-orang yang sebagai saluran. Orang-orang yang sebagai saluran ini memang diperlukan ke kita. Itu pun Allah yang menuntun. Itu Allah yang memberikan kepada kita. Ya kayak saya di wedangan umpamanya.
itu orang-orang yang disuruh datang ke wedangan saya itu karena berkat Tuhan gitu loh. Mereka yang digerakkan Tuhan, bukan karena keinginannya sendiri, bukan karena apa-apa, tetapi yo gak tahu seneng aja ke wedangan ke tempat saya, dan mereka memberkati saya. Nah sebetulnya saya sebagai saluran di sini membuka wedangan ini supaya orang menjadi seneng kalau ke wedangan saya, mengalami sukacita, karena namanya aja udah Bambang Ceria gitu loh. Istilahnya yang datang ke wedangan saya harus ceria gitu, harus mengalami pemulihan ya. Jadi kalau datang ke wedangan saya yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, ya pokoknya harus mengalami kenyamanan, pemulihan di dalam ekonominya. Kalau lagi bangkrut, kalau banyak utang, ya utangnya nanti semakin diselesaikan oleh Tuhan, yang berpenyakit disembuhkan gitu ya. Itu bisa datang ke wedangan saya karena saya selalu mendoakan semua orang-orang, dan bukan karena hebatnya doa saya saudara, tetapi itu karena Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan kita, yaitu Allah Bapa di surga, melalui di dalam nama Yesus, melalui pertolongan Roh Kudus yang mengerjakannya, sehingga kita bisa mengalami pemulihan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, intinya adalah terpujilah nama Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, jadi akan selalu saya ingat dan akan saya pujikan pujian ini. Hendaklah kita mengerti bahwa kehidupan kita ini glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi hendaklah kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita, perbuatan kita, pikiran kita, pandangan kita, perkataan kita, pendengaran kita, biarlah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan imanmu itulah yang menyelamatkan kamu, dan iman itu bukan dari hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah. Jadi setiap orang yang percaya kepada Allahnya, kepada Tuhannya, kalau di Kristiani itu adalah Tuhan Yesus Kristusnya, nah itu karena Tuhan sendiri yang memilih kita. Dan kalau kita menjadi umat-umat pilihan, hendaklah kita bangga. Contohnya ya, kalau di Pak Jokowi itu dipilih menjadi staf presiden umpamanya gitu, harus bangga saudara. Untuk dunia kita bisa bangga, masa dipilih Tuhan menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya kerajaannya, dan memerintah 1000 tahun damai kelak bersama Tuhan Yesus setelah kita menghakimi bumi melalui Tuhan Yesus Kristus yang menghakimi semua umat manusia di bumi ini. Ya hendaklah kita bangga gitu. Terpujilah nama Tuhan ya. Balik lagi, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ayo, Galatia 5 ayat 22-26 terjadi atas hidupmu mulai saat ini, dan hidupmu semakin diperbaharui. Dan kami yakin hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apapun penyakitmu, jawabnya cuma satu. Kalau engkau memiliki pemikiran yang hati yang gembira setiap hari, hatimu bisa gembira, engkau akan sehat, kuat, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tetapi engkau kalau tidak bisa hati yang gembira setiap hari, maka penyakit itu akan menghampiri hidupmu, dan kebangkrutan kerohanianmu akan terjadi dalam hidupmu. Ayo bersama fokus kita hanya untuk terpujilah nama Tuhan, untuk apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi terpujilah nama Tuhan, karena Kristus adalah kepala dan kita anggota tubuhnya yang saling melengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi hendaklah apa yang dilihat, dipikirkan, dikatakan, didengar, dan dilakukan itu sesuai apa yang pikiran Allah, karena Allah adalah kepala kita. Jadi hendaklah terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar lebih banyak lagi untuk mengasihi dan mengenal Tuhan lebih banyak lagi. Hendaklah apa yang Allah inginkan dalam hidupmu, engkau dipakai Allah untuk menjadi alat kerajaannya, alat kemuliaannya. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan karena kamu melakukan untuk kewajiban untuk kepada Tuhan, tetapi lakukanlah semua itu karena kasih Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, kehendak Allah yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Ya, kata Tuhan Yesus. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Lakukanlah karena cinta, karena ketulusan,
Ya, jadi lakukanlah segala sesuatu pengorbanan yang kamu lakukan karena cinta, maka kamu akan mengalami hati yang gembira, obat yang manjur. Dan Galatia 5 ayat 22-26 terjadi atas hidupmu, maka engkau akan dipulihkan ekonomimu, dipulihkan kesehatanmu, dipulihkan kerohanianmu, dan semakin cinta sama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Oke, sampai ketemu lagi pada season berikutnya. Kalau kurang paham, di rewind lagi. Dan saya yakin percaya Tuhan Yesus selalu mengasihi dan memberkati kita di dalam season-season berikutnya bersama One Way Ministry, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Semangat, 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 semangat. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kami yakin Kau cukupkan makanan kami sepanjang hari ini dengan kecukupan yang luar biasa, karena tingkat-tingkat langit surgawi sudah Kau curahkan bagi kami. Dan kami yakin ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami di pihakmu, siapakah lawan kami? Karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau memberkati kami, dan hal-hal yang positif terjadi atas setiap apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, baik anak maupun keluarga kami, lingkungan kami, orang yang datang kepada kami, dan setiap orang yang kami jumpai mengalami hal-hal yang positif dan mengalami pembaharuan pemikiran dan perkataan-perkataan yang benar sesuai apa yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya semua terjadi atas kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami yakin dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa di hadapan-Mu untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Kami lakukan hari-hari kami bersama dengan tuntunan-Mu. Bersama dengan Engkau ada kemenangan, bersama dengan Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada keselamatan, ada pembaharuan, ada perlindungan, ada pertolongan, bahkan ada hal-hal yang baru yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan kami yakin dan percaya yang mengalami sakit penyakit saat ini disembuhkan oleh Tuhan karena bisa mengampuni. Dan kami yakin dan percaya yang ekonominya belum dipulihkan saat ini bisa dipulihkan karena Roh Allah yang tolong dan memberkatinya. Dan kami yakin yang rohaninya masih suam-suam kuku akan menjadi roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya untuk kepujilah nama Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja kami lakukan kehidupan kami, karena Engkau yang menolong kami, yang menuntun kami di dalam seluruh kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu pada season berikutnya bersama Tuhan Yesus. Kita bisa, tetap semangat. Haleluya.